Partai Keadilan Sejahtera tengah gencar mencari koalisi yang setara untuk pemilu 2024. Akankah sowan PKS ini akan berbuah poros koalisi baru dalam kompetisi di pemilihan umum mendatang? Partai Keadilan Sejahtera menyambangi Partai Nasdem. Sowan PKS ini seolah menjadi sinyal adanya poros koalisi baru yang akan ikut dalam kompetisi di pemilihan umum 2024. Partai Keadilan Sejahtera rupanya tengah gencar mencari koalisi yang setara untuk pemilu mendatang. Partai ini baru saja merampungkan rapat pimpinan nasional pada Selasa kemarin dan dikabarkan sudah mengantongi nama capres yang kini berada di tangan Majelis Syuro. Apakah nama capres itu sama dengan rekomendasi Partai Nasdem? Karena seperti diketahui, Partai Nasdem telah menyebutkan bahwa nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa menjadi 3 nama rekomendasi capres. Jika dilihat, memang tersisa 3 partai papan tengah yang belum ketok palu untuk berkoalisi, yaitu PKS, Partai Nasdem, dan juga Partai Demokrat. Tapi PKS juga harus jeli melihat percaturan politik tanah air, karena Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa yang tengah menjajaki kedekatan jelang Pilpres ini nampaknya akan membuat kejutan pada pemilu kali ini. Meski semua peluang bisa tercipta, tentu sebuah partai ingin kemenangan yang utuh pada pemilihan umum. Lalu kemanakah Partai Keadilan Sejahtera akan berlabuh? Tim TV One mengabarkan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tampaknya akan memegang peran penting dalam pemilu presiden 2024 mendatang. Usai menggelar Rapimnas, PKS menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Jika PKS merapat ke Nasdem dan Demokrat, maka peluang Anies Baswedan maju bersama Agus Harimurti Yudhoyono terbuka lebar. Namun jika PKS merapat ke koalisi Gerindra, PKB, maka suara Nasdem dan Demokrat tidak cukup untuk memajukan Anies di Pilpres 2024 mendatang. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Apakah ia akan merapat ke PDIP untuk dipasangkan dengan Puan Maharani dengan komposisi Puan Anies? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada juru bicara PKS. Assalamualaikum Kang Pipin Sopyan dan juga Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum Mas Herzaki, saya langsung ke Kang Pipin. Apa saja isi pertemuan yang kabarnya berdurasi 3 jam antara petinggi PKS dengan Ketua Umum Partai Nasdem? Ya, saya kira ini pertemuan PKS Nasdem yang sebelumnya sudah dilaksanakan ya 1 tahun lalu dan juga di era Pak MSI. Jadi ada 3 hal yang tadi kami bahas ya. Yang pertama adalah bagaimana PKS dan Nasdem bersepakat untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berani mengungkapkan harkat martabatnya, berani untuk mengekspresikan dirinya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi saya kira ini adalah kesadaran bahwa demokrasi itu harus ditegakkan. Yang kedua adalah kita bersepakat bahwa momentum 2024 adalah momentum pemilu yang untuk menyatukan semua pihak ya, memberikan semangat toleransi untuk bisa agar tidak terjadi kembali polarisasi di negeri ini. Dan yang ketiga adalah kita bersepakat untuk menjajaki atau melakukan persiapan kerjasama Pilpres 2024. Jadi 3 hal itu didasari oleh kesamaan kesejajaran antara kami dan Nasdem untuk kerjasama ke depan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, kami semua sejajar. Jadi ini juga ingin dimulai dengan mutual trust ya, bagaimana membangun kepercayaan yang sama bahwa kerjasama itu bisa terjadi ketika ada saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi kalau tadi bertanya kira-kira siapa capresnya, memang kami belum membicarakan sejauh ini terkait dengan capres ya. Kami masih menjajaki kesamaan visi, misi dan kesamaan bagaimana poros perubahan yang ingin kita bangun supaya Indonesia lebih adil, lebih sejahtera dan lebih demokratis ke depan. Kang Pipin, apakah juga termasuk pembahasan mengenai kesepakatan poros koalisi? Bisa jadi Nasdem, mungkin bergabung juga Demokrat, ada PKS juga di sana, Kang Pipin? Sudah mengarah ke sana obrolannya?
Ya, saya kira kehadiran kami ke Partai Nasdem ya, salah satunya membahas itu dan juga membahas bagaimana Demokrat juga kemungkinan akan hadir ya untuk membahas 3 partai ke depan. Tetapi ini saya kira perlahan-lahan ya, bertahap ya, dan ini masih penjajakan sekali lagi ini. Tetapi memang meskipun penjajakan lebih intens dan waktu 3 jam yang luar biasa ya, pimpinan PKS Pak Ahmad Syaihu ya dengan Pak Surya Paloh begitu dekat, begitu hangat ya. Ada makan siang bersama antara jajaran pimpinan PKS dan juga jajaran pimpinan Nasdem. Dan kita melihat bertukar pikiran bagaimana membangun bangsa ke depan. Baik. Bagaimana kita harus mengedepankan persoalan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi dan partai politik. Jadi titik poinnya adalah itu. Jadi kedua partai melihat ada peluang kerjasama yang begitu besar sehingga semoga di 2024 sebagai momentum untuk menyatukan seluruh masyarakat. Tidak ada lagi polarisasi, itu yang kita harapkan ke depan. Baik. Poros yang ingin kita bangun adalah bagaimana tidak ada lagi 2 capres, tetapi nanti lebih dari 2, semoga ada 3, ada 4. Nah, semoga nanti poros ini menjadi salah satu poros yang kuat yang diperhitungkan ke depan. Mas Herzaki, kalau PKS sepertinya masih penjajakan dengan Nasdem. Bagaimana dengan Demokrat? Apakah sudah sepakat untuk membicarakan mengenai koalisi, Mas Herzaki? Ya, terima kasih. Sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa memang kalau dari kami ya, jelas kita membuka komunikasi dan juga silaturahmi dengan berbagai pihak gitu. Termasuk diantaranya secara intens akhir-akhir ini adalah dengan beberapa teman-teman ya. Nah, termasuk diantaranya ada teman-teman PKS dan besok memang rencananya benar kami akan bertemu ya dengan teman-teman Nasdem juga gitu. Nah, yang kami bicarakan tentunya bagaimanapun pemilu 2024 ini kan momentum yang sangat penting bagi demokrasi Indonesia. Karena disinilah kita akan kembali diuji apakah demokrasi kita akan bergerak maju, apakah demokrasi kita untuk rakyat, ataukah hanya untuk kalangan elit semata. Kami memiliki platform keinginan yang kuat ya, menjajaki peluang kerjasama dan kebersamaan dengan teman-teman partai lain itu dalam konteks punya kesamaan visi dan misi memperjuangkan rakyat. Nah, jadi perjuangan ini yang kita perlu sepakati dulu gitu. Jadi pada saat kita memiliki kesamaan visi misi dan kemudian ada kesamaan chemistry, ya tentunya kita akan bisa bergerak lebih maju ya ke depannya. Nah, karena itulah pertemuan-pertemuan intens kami lakukan, memang tidak semua kami lakukan di depan publik gitu ya. Tetapi ada kalanya mesti kami lakukan juga di depan publik untuk memberikan tadi lagi-lagi adalah bagian dari edukasi kepada publik. Kami juga ingin ya Mas Ahaye berulang kali ya gimana? Tapi sejauh ini apakah meskipun belum ada kata kunci atau deklarasi secara resmi, tapi paling tidak sudah satu tarikan nafas belum? Nasdem, PKS dan juga Demokrat ini sejauh ini. Ya sangat memungkinkan kalau kami lihat selama memang kita kan punya tujuan yang sama ya, ingin memperjuangkan demokrasi Indonesia, ingin membuka ruang yang luas bagi calon-calon yang lain, bukan hanya 1 atau 2 calon, sebisa mungkin kita berharap ada 3 calon nantinya agar polarisasi tidak lagi terjadi ke depannya gitu. Nah, kami juga tidak ingin ada upaya-upaya untuk menghalangi 1 atau 2 calon tertentu untuk bisa maju, karena bagaimanapun kan kami juga di sini memperjuangkan yang namanya kemandirian partai politik gitu, ya, bahwa tidak ada tekanan dan tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun. Ya, setiap keputusan kami ambil untuk berkoalisi dengan siapa atau dengan yang mana seharusnya menjadi keputusan yang independen. Dan kami juga ingin mencari rekan koalisi yang sama-sama mendudukan kita semua sejajar. Sebagai apa yang tadi disebut Pak Surya Paloh itu pas sekali memang. Ya, equal partnership termasuk yang tadi disampaikan juga oleh Mas Pipin gitu. Dan kami sebelumnya juga sudah berulang kali Mas Ahaye sampaikan kita ingin koalisinya adalah koalisi yang sama-sama mengedepankan kesetaraan antara satu sama lain ya. Jadi segala sesuatu yang didiskusikan terkait misalnya masalah capres dan cawapres juga. Ya tentu kami menghormati setiap partai punya mekanisme sendiri dalam mengusulkan capres dan cawapres. Tetapi nanti kita kan namanya kalau katakanlah misalnya kami dengan PKS, dengan Nasdem dan juga gabungan partai-partai lainnya nanti bisa saja gitu. Ya kan? Kan tidak mesti hanya 3 ini gitu. Oke, nah, Mas Herzaki. itu tentu akan dibicarakan bersama-sama gitu. Tapi kan suasana saat ini masih cair dan dinamis sekali. Kalau untuk Kang Pipin mungkin tidak. Nanti beralih ke koalisi bersama dengan PKB dan juga Gerindra. Sesaat lagi dijawab, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsanya di Kabar Petang.